Izin Bu, di sini saya akan membuat tugas tutorial video yang akan saya buat. Tugas uji normalitas pada data di file. Untuk datanya itu kita akan membuat voltesis alfa 1% dan menjelaskan kesimpulan akhir dari uji dan kesimpulan. Terdistribusi normal atau tidak. Sekarang kita masuk ke dalam tugasnya. Nah, di sini kan tersedia data-data sebanyak 55 data siswa yang memiliki nilai matematika yang berbeda di sini. Ada data tunggal dan di sini ada tabel yang dimana nanti kita akan mengubah data tunggal ini menjadi data kelompok dan kita akan mendistribusikan apakah data tunggal ini terdistribusi normal atau tidak, secara tersebarnya itu apakah normal tidaknya dengan cara membuat hipotesis yang nantinya apabila hipotesisnya uji ke square hitungnya lebih besar atau sama dengan square table-nya, maka data-data ini akan ditolak atau tidak terdistribusi normal. Dan apabila data hitungnya lebih kecil dari data table-nya maka tersebut disebut normal terdistribusi normal. Dan sekarang kita mulai pertama dari nilai maksimal, ada nilai maksimal, nilai minimal, dan kita bisa menggunakan bantuan Excel sama dengan max. Kita ketik max lalu kita blok semua data ini, nilai matematika sampai bawah, sudah sampai bawah lalu enter, akan muncul nilai maksimalnya 98 di antara nilai-nilai ini. Nilai terbesar angkanya adalah 98, lalu nilai minimal atau nilai terkecil pencet ini sama, lalu kita blok datanya sampai bawah lalu enter, maka akan muncul nilainya, nilai minimalnya 75 atau nilai terkecilnya kita ulangi sama dengan minimal min, kita blok sampai bawah lalu enter, maka akan muncul nilainya, nilai minimalnya 60, nilai terkecilnya ini, dan n-nya adalah jumlah dari semua data adalah 55. Data ketik 55 dan di sini ada dicari cara hasil. Jangkauan banyak, untuk jangkauan cara mencari jangkauannya itu nilai maksimal dikurangi nilai minimal atau selisih antara nilai maksimal sama nilai minimal. Kita bisa menggunakan bantuan Excel sama dengan lalu kita blok bagian nilai maksimal dikurangi, kita blok nilai minimal lalu enter sama dengan, maka muncul nilainya 38. banyak kelas rumusnya itu 1 ditambah 3,3 log dikali log n nya 55. Kita bisa uji coba sama dengan 1 ditambah, kita buka kurung 3,3 dikali ini lambangnya pakai tanda bintang seperti ini. Lalu log, kita cari log ini ada di sini, logaritma log, lalu kita nilai n kita sepertinya di sini ada kesalahan sama dengan 1 ditambah 3,3 buka kur 3,3 dikali logaritma
logaritma dari angka ini kita blok bagian n-nya log n, maka kita enter, lalu muncul nilainya 6,74. Ini kita bulatkan menjadi panjang kelas itu adalah jangkauan dibagi banyak kelas. 38 dibagi itu tandanya garis miring seperti ini, kita blok bagi banyak kelas, enter, maka muncul nilainya. Nah, lalu di sini ada data interval fxi xx bar data interval kiri sebelah kanan. Untuk data interval sebelah kiri itu adalah data nilai batas bawah dan sebelah kanan ini batas atas, contohnya seperti ini. Misal nilai maksimal kan di sini nilai terbesarnya 98. Kita isi di sini 98 di sebelah kirinya. Di sini ada panjang kelas 6 yaitu selisihnya. Berarti 98 dikurang 6, 98, 97, 95, 94, 93. Ada selisihnya kan, 98, 97, 995, 94, 93 kita isi. Di sini 93, lalu di atasnya 992, sebelah kirinya 6 lagi 291 87, begitupun seterusnya. 86 dikurang 6, 86, 85, 84, 83, 82, 81. Lalu di atasnya kita isi lagi 80 ini. 75 lanjut. Seterus dikurangi 6. 74 sebelahnya 74, 73, 72, 71, 70. 69, 68. Nah, ini 63 di atasnya. 62, lalu sebelah sini sebelah kirinya 57, dan di sebelahnya ada tabel FI. Tabel FI ini artinya frekuensi, yaitu dia berapa banyak nilai yang muncul di antara nilai batas bawah. Kiri di antara angka 57 sampai 62, berapa banyak data yang muncul di dalam data nilai matematika ini. Kita bisa menggunakan bantuan Excel sama dengan frekuensi. Lalu kita blok data nilai matematika yang akan kita cari. Frekuensinya sampai bawah, lalu ketik titik koma. Untuk di laptop saya menggunakan titik. Lalu kita blok bagian data interval atasnya. Lalu enter, maka akan muncul nilai 410, 7, 12. Untuk nilai 7 sampai 62 berapa? Ada 4 kali muncul di dalam data ini. Nah, untuk angka 63 sampai 68 ada 10 kali muncul dalam data ini, begitupun seterusnya. Dan di sini adalah jumlah atau sigma dari F sigma dari frekuensi. Seharusnya di sini ada otomatis, cuma di laptop saya bermasalah. Biasanya kita pakai zoom untuk menjumlahkan ini. Kita blok. Nah, jumlah dari semua ini 55, tapi di laptop saya apabila di enter maka dia menjadi ini. Saya akan ketik manual 4, 10, 7, 12, 12, 37, 4, 10, 7, 12, 12, 3 dan 7, dan jumlahnya sigmanya 55. Dan di tabel sebelahnya ada XI adalah nilai tengah dari batas bawah sama batas atas nilainya. Nilai tengah di antara 57 sampai 62. Untuk nilai tengah cara menghindari tengahnya Excel sama dengan buka kurung, kita blok data interval bawah. Data interval atas dikurangi data interval bawah.
data interval atas ditambah data interval bawah dibagi itu interval atas tambah data interval bawah tutup kurung dibagi 2 garis miring bagi 2 enter, maka muncul nilainya. Lalu kita tarik garis sini, maka akan muncul semua nilainya. Dan data di sebelahnya ada tabel FI XI FI4 dikali tanda bintang seperti ini. Kita blok bagian XI, lalu tanda munculnya, dan di sini ada tabel merah ini. Jumlah kita akan mengisi tabel ini dengan jumlah dari semua data yang di atas seperti ini, sama dengan zoom jumlah, lalu kita blok bagian atas ini, lalu maka enter, maka akan muncul nilainya 426,5 XI X bar. XI nya ini X barnya kita cari, ada di sini dia rata-rata X bar. Kita blok, ada blok di kita pertama kita cari X barnya. Barnya itu menggunakan ini sigma FI bintang XI di sigma FI XI jumlah dari XI. Pertama kita ketik dulu sama dengan di sini, sama dengan kita blok ini dibagi XI, maka akan munculnya enter 77,50. Rata-rata datanya X bar sini XI bar sama dengan XI nya ini 59,5 dikurangi X bar. Nah, supaya tidak terjadi penggeseran nantinya, ini kalau misalnya kita seperti ini, ketika kita tarjung di, maka akan muncul terjadi value seperti ini. Supaya tidak terjadi seperti ini, maka kita menggunakan cara seperti XI. Kita blok seperti tadi, lalu dikurang X bar. Nah, di antara X bar ini ada huruf I, ini kita kasih tanda dolar supaya dia terjadi value seperti tadi. Kasih tanda dolar di antaranya, lalu enter. Kita tarik garis ke bawah, maka tidak akan terjadi value seperti tadi. Dan tabel sebelahnya ada XI dikurangi X bar pangkat 2 seperti rumus tadi. Ikuti rumus sama dengan XI X bar pangkat 2, ini kita panggil pangkat seperti ini, pangkat 2, lalu enter, maka lalu muncul nilainya. Dan kita tarik seperti tadi, tarik garis ujung, tarik bawah, maka akan muncul semua. Lalu di tabel sebelahnya lagi ada FI X dikurangi X bar pangkat 2. FI dikali X bar sama dengan kita rumus FI ini dikali tanda ini, tanda bintang XI X bar pangkat 2, maka akan muncul nilainya. Dan kita tarik ke bawah, maka akan muncul semua nilainya. Dan ini ada tabel merah lagi, jumlah atau sigma dari semua nilai yang ada di atas seperti tadi menggunakan zoom. Kita blok bagian dijumlahkan, akan muncul 6120,00. Dan kita lanjut, setelahnya ada standar deviasi. Standar deviasi, untuk mencari standar deviasi kita menggunakan rumus yang ada di sini. Akar sigma FI dalam kurung pangkat 2. Caranya seperti ini. Pertama sama dengan buka kurung jumlah FI X bar ini pangkat 2 ini kita blok, lalu kita kasih akar 2. Untuk akar itu dia pangkat setengah atau bisa menjadi pangkat 0,5. Kita ulangi, pangkat 0,5. Pangkat 0,5. Tunggu, rumusnya ini dibagi dulu.
sigma FXI X bar dibagi sigma FI 55, lalu pangkat 0,5. Ini jangan lupa dikasih tanda kurung, buka kurung, tutup kurung, maka akan muncul nilai antar 10,55. Dan di bawahnya ada observasi batas kelas, data observasi nilai matematika. Ini sebelah kiri, sebelah kanan sama seperti tadi data interval. Seperti data interval, langsung aja kita copy, kita blok, Ctrl C, tempel di sini, Ctrl V, maka akan muncul. Begitupun adalah nilai frekuensi sama seperti yang di atas. Kita blok, lalu pencet Ctrl J, kita tempel di sini. Sini Ctrl V. Nah, dan di sebelahnya ada batas kelas bawah, batas kelas atas. Untuk mencari batas kelas bawah itu dinilai data observasi batas bawah dikurangi 0,5, dan untuk batas kelas nilai atas yang di sebelah batas di data observasi batas kelas atas ditambah 0,5. Jadi untuk yang bawah dikurangi 0,5, untuk yang atas ditambah 0,5. Contohnya seperti tadi. Sama dengan 57 dikurangi 0,5, enter, maka akan muncul nilainya. Ini 56,5. Kita tarik bawah untuk memunculkan semua nilainya. Oke, dan untuk nilai atasnya kita tambah 0,5, sama dengan data observasi batas atas ditambah 0,5, enter, lalu kita tarik seperti tadi, maka akan muncul nilainya. Dan di sebelahnya lagi ada tabel Z bawah dan tabel Z atas. Bagaimana cara mencari tabel Z bawah, Z atas? Jadi rumusnya batas kelas bawah dikurangi untuk mencari batas Z bawah. Batas kelas sama dengan batas kelas di bawah dikurangi X bar dibagi standar deviasi. Kita bisa menggunakan bantuan Excel, sama dengan batas kelas bawah kita blok. Oh, jangan lupa untuk dikasih tanda kurung di sini. Buka kurung, lalu di sini dikurangi batas X barnya ada di sini rata-rata. Dan rata-rata untuk tidak terjadi seperti tadi, kita kasih tanda dolar di antara huruf E-nya ini. Kasih tanda dolar di sini, lalu tutup kurung. Dibagi standar deviasi, bagi garis miring standar deviasi ada di sini, dan kasih tanda dolar juga di sini supaya tidak terjadi value di bawahnya. Enter, maka akan muncul. Lalu kita tarik ke bawah, maka akan muncul semua nilainya. Oke. Untuk batas kelas atasnya pun begitu, sama dengan buka kurung batas kelas atas dikurangi X bar. Jangan lupa dikasih tanda dolar di antara hurufnya. Lalu tutup kurung, dibagi garis miring, dibagi standar deviasi, lalu kita pencet enter dulu, jangan lupa diisi tanda dolar lagi, lalu enter. Oke, sini kita tarik bawah ujungnya sampai ke bawah. Dan di sebelahnya ada tabel Z bawah, tabel Z atas. Untuk mencari tabel Z bawah kita bisa melihat di tabel distribusi normal standar. Kita buka tabel distribusi normal standar, ada tersedia di bagian sini. Ini dia nih, tabel distribusi normal standar. Kita buka. Nah, di sini muncul nilai-nilai, ada banyak nilai-nilai. Memang agak pusing. Ada Z0123 sampai 9. Di bawah Z-nya ada 0,0, 0,1, 0,2 dan 0,3 dan seterusnya, dan di sini ada angka-angka yang mengacak. Untuk mencari seperti tadi tabel Z bawah,
kita bisa melihat batas Z bawah dengan kita melihat di sini ada tabel Z bawah min 1,991. Cara manualnya terlebih dahulu, setelah itu akan saya jelaskan, dan cara cepatnya menggunakan bantuan Excel. Cara manualnya min 1,991. Nah, lihat 3 angka pertamanya, min 1,99. Berarti min 1,99 ya. Kita lihat di sini min 1,9. Nah, di angka Z ini ada di bawahnya min 1,9. Lalu angka setelahnya tadi min 1,99. Di sini ada angka 9, kita lihat di bawahnya. Min 1,99 bertemu di 0,233. Kita lanjut di sini 0,233. 0,0233. Oh sorry, kurang 01. Maka akan muncul nilainya. Begitupun dan tabel atasnya. Tabel atasnya min 142. Kita lihat 3 angka pertamanya, min 1,42. Min 1, min 1,4. Min 1,42 bertemu di 0,078. 0,0778. Pas. Nah ya, itu cara manualnya. Untuk cara cepatnya bisa kita menggunakan bantuan Excel seperti ini. Sama dengan kita ketik norms this. Nah, lalu kita pencet Z, kita blok bagian Z bawahnya, maka akan muncul nilainya seperti tadi, 0,233. Nah, benar kan? 0,233 yang tadi ini di angka 1,99. 0,233. Nah, pas. Begitupun nilai atasnya. Ini langsung saja ya kita tarik garis ke bawah, muncul semua nilainya. Nah, untuk nilai atasnya juga kita cari menggunakan bantuan Excel, sama dengan kita pencet norms dims, kita blok bagian Z atasnya, lalu kita pencet enter, maka akan menjadi nilainya. Mungkin ada sedikit perbedaan nilainya, tapi beda sedikit itu tidak akan menjadi masalah. Untuk tabel distribusi normal standar, lalu kita tarik ke bawah, maka akan muncul semuanya. Setelahnya ada tabel PI atau proporsi. Untuk mencari proporsi itu adalah selisih tabel Z bawah sama tabel Z atas, antara selisih antara dua ini. Jadi kita kurangi saja. Namun di sini agar tidak terjadi minus, supaya jangan dibikin minus menggunakan bantuan Excel, kita menggunakan ABS. Nah, ini dia absolut angka, supaya tidak terjadi minus nantinya. Kita blok bagian nilai tabel Z bawah dikurangi tabel Z atas. Ini adalah selisihnya. Selisihnya nilai tabel Z bawah dikurang nilai tabel Z atas. Lalu kita pencet enter, maka nanti akan muncul nilainya. Lalu kita tarik ke bawah supaya muncul semua nilainya. Lalu maka akan muncul semuanya. Dan di sini di sebelahnya ada nilai harapan EI. EI ini nilai harapan, mencari nilai harapan adalah rumusnya PI dikali N. N yang tadi ini nilainya 55, jumlah dari seluruh data yang ada di sini 55. Nilai harapannya PI dikali, jadi kita langsung saja sama dengan PI, proporsi dikali nilai harapan. Nilai harapan dikali N. Nah, di sini agar tidak terjadi seperti tadi value tadi itu, kita kasih tanda dolar. Lalu enter, maka akan muncul nilainya. Dan ini kita tarik garis ke bawah.
tarik ujungnya ke bawah, maka akan muncul semua nilainya. Oke, lalu nah kita sudah sampai di pengunjung acara tabel K-square. Di sini ada rumusnya OI dikurangi EI pangkat 2 dibagi EI dibagi nilai harapan. OI atau frekuensi, kita langsung saja sama dengan buka kurung OI 4 dikurangi EI. EI ini adalah nilai harapan di sini tutup kurung dipangkatkan 2 dibagi nilai harapannya lagi. Nah, agar tidak terjadi kesalahan, di sininya kita kasih tanda kurung lagi. Buka kurung lagi di yang kedua ini supaya dia mengerjakan terlebih dahulu yang di depan ini, lalu enter, maka akan muncul nilainya 0,3456. Kita tarik ujung garisnya, maka bawah, dan di sini ada tabel merah sigma atau jumlah dari nilai di atas. Seperti tadi kita menggunakan rumus slim menggunakan bantuan Excel atas, lalu enter, maka akan muncul nilainya 10.879. Dan di sini ada derajat kebebasan. K dikurangi 3. K ini adalah nilai yang tadi ini. Banyak kelasnya adalah 7. Di sini kan kita sudah bulatkan tadi. 7 dikurangi 3. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Tunggu. Kita sama dengan saja. Untuk menggunakan bantuan Excel, 7 dikurangi 3 enter, maka akan muncul nilainya 4. Di sini A alfa, seperti yang ditegaskan tadi oleh di sini ada di dalam soalnya tadi, menggunakan alfa 1%. Alfa 1%-nya. Nah, untuk caranya, nilai tabel K-square. Untuk mencari nilai tabel K-square-nya 0,01. Untuk mencari nilai tabel K-square-nya, kita bisa melihat di sini ada tabel. Disediakan tabel K-square di dalam GCR atau Google Classroom. Tabel K-square-nya di sini ada. Nah, di sini ada DK atau derajat kebebasan 1 sampai 30. Dan ada taraf signifikasi 50. Nah, ada alfa 1%. Dan untuk derajat kebebasannya 4. Kita lihat di sini derajat kebebasannya 4. Tabel alfanya 1%. Jadi bertemu di angka 13,277. 13,277 kita tulis di sini. Dan untuk nilai hitung K-square-nya ini adalah sigma dari sigma. Nilainya itu 10,879. Akhirnya kita ketemu ya nilai hipotesisnya. Untuk membuktikan nilai hipotesis tersebut normal atau tidaknya, terdistribusi normal atau tidaknya, kita bisa lihat di sini. HO ditolak jika hitungnya lebih besar atau sama K-table, dan akan diterima jika hitungnya lebih kecil dari K-table-nya.
tabelnya. Jadi K-square hitungnya lebih kecil daripada K-square table, maka data hipotesis ini diterima. Data hipotesis ini terdistribusi normal. Sekian dari saya, Bu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.